Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Zero Film, tempatnya kita bahas alur cerita film dari titik nol sampai tuntas. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu siap buat masuk ke petualangan baru ya. Seperti biasa, hari ini gue udah nyiapin satu alur cerita film yang dijamin bakal bikin kalian gak nyesel buat dengerin. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir, yuk gabung jadi bagian dari keluarga Zero Film dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update film seru lainnya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, siapkan posisi ternyaman kalian dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Bayangkan sebuah tempat yang seolah dilupakan oleh Tuhan dan dijauhi oleh peradaban manusia. Sebuah hamparan gurun luas yang tak berujung, perbukitan batu kapur yang mengering di bawah terik matahari 40 derajat Celcius, dan jalanan tanah sempit yang penuh dengan debu. Di tempat antah berantah inilah, di wilayah konflik paling mematikan di Afghanistan, sebuah mimpi buruk yang akan mengubah hidup seorang pria bermula. Sebuah konvoi kendaraan taktis lapis baja MRAP milik militer Amerika Serikat bergerak perlahan, mempelah lautan pasir. Udara di dalam kabin terasa membakar paru-paru, bercampur dengan bau keringat, pelumas senjata, dan ketegangan yang pekat. Bagi para prajurit di dalamnya, patroli melintasi wilayah musuh ini adalah rutinitas yang membosankan sekaligus mematikan. Namun, hari itu akan tercatat sebagai hari paling kelam, paling traumatis, dan paling menghancurkan dalam hidup seorang staff surgeon. Di salah satu kendaraan berlapis baja tebal itu, sang sersan, diperankan oleh Alan Ritchson yang berbadan masif, duduk dengan tingkat kewaspadaan maksimal. Tangannya menggenggam erat senapan M4-nya. Ia adalah seorang prajurit veteran, mesin pembunuh yang telah memakan asam garam berbagai medan tempur di Timur Tengah. Namun, hari itu ada yang berbeda. Ia tidak bertugas memimpin peleton ini. Ia ikut dalam konvoi ini hanya untuk satu alasan, menjaga komandan konvoi tersebut yang tak lain adalah satu-satunya keluarga sedarah yang ia miliki di dunia ini, adik laki-lakinya sendiri. Bertugas di unit tempur yang sama dengan anggota keluarga adalah pantangan terbesar di militer, karena risiko emosionalnya yang sangat tinggi. Namun, bagi dua bersaudara ini, ikatan darah adalah perisai terkuat mereka. Di tengah guncangan kendaraan yang melindas batu-batu gurun, sang adik mencoba memecah keheningan. Ia menatap kakaknya dengan mata berbinar penuh ambisi. Ia bercita-cita, jika tur militer di Afghanistan ini selesai bulan depan, ia ingin mereka berdua mendaftar ke Ranger Assessment and Selection Program, RASP, gerbang masuk menuju Resimen Army Ranger ke-75, salah satu unit pasukan khusus darat paling elit, paling brutal, dan paling mematikan di tubuh militer Amerika. Sang sersan menatap adiknya, menghela napas panjang, dan hanya bisa tersenyum tipis. Ia tahu betul betapa gilanya, betapa menyiksanya pelatihan ranger tersebut, di mana 70% kandidatnya biasanya gagal. Namun, melihat semangat adiknya, ia mengangguk pelan, menyetujui janji tersebut. Namun, sebelum senyum persaudaraan itu memudar dari wajah mereka, bumi di bawah mereka meledak. Boom! Pemberontak Taliban telah menanam sebuah IED, bom rakitan berdaya ledak luar biasa tinggi tepat di bawah rute tanah yang mereka lewati. Kendaraan lapis baja seberat belasan ton yang ditumpangi sang adik terlempar ke udara layaknya mainan plastik yang ditendang. Ledakan itu begitu memekakan telinga hingga membuat gendang telinga sang sersan berdenging keras. Debu pekat, kobaran api oranye, dan serpihan baja panas memenuhi udara, menutupi matahari. Sedetik kemudian, konvoi mereka masuk ke dalam zona penyergapan mutlak, kill zone. Hujan peluru dari senapan mesin berat PKM dan roket RPG musuh turun bagai badai dari perbukitan di sekeliling mereka. Konvoi itu hancur berantakan. Teriakan komando yang panik, erangan prajurit yang sekarat, dan desingan peluru mengubah tempat itu menjadi neraka di atas bumi. Di tengah kekacauan dan hujan proyektil, jantung sang sersan seakan berhenti berdetak. Matanya yang liar mencari kesana kemari, hingga ia melihat tubuh adiknya terlempar keluar dari reruntuhan kendaraan, tergeletak tak berdaya dan bersimbah darah di atas pasir yang panas. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, tanpa peduli pada peluru yang menyambar hanya beberapa sentimeter dari kepalanya,
sang kakak berlari menerjang badai timah panas. Saat itu, ia membuang semua doktrin militernya. Ia bukan lagi seorang tentara. Ia hanyalah seorang kakak yang putus asa. Ia meluncur di atas pasir, meraih tubuh adiknya. Lukanya sangat parah. Darah tak berhenti mengucur dari arteri yang robek. Sang sersan mengangkat tubuh adiknya ke punggungnya yang lebar, menggertakkan gigi dan berlari menerjang desingan peluru, berusaha membawa adiknya kembali ke arah markas operasi terdepan, FOB, yang berjarak beberapa mil dari sana. Namun, takdir berkata lain. Crack! Sebuah peluru penembak jitu musuh menembus lutut sang kakak, menghancurkan tempurung dan tulangnya berkeping-keping. Sang sersan jatuh tersungkur, menjerit tertahan. Rasa sakit yang membutakan menyengat seluruh jaringan sarafnya. Lututnya benar-benar hancur, tidak bisa digunakan untuk berdiri. Namun, dengan tekad yang melampaui logika medis dan batas daya tahan manusia, ia menolak menyerah. Ia menggunakan senapannya sebagai tongkat, terus menyeret kakinya yang hancur, memapah adiknya selangkah demi selangkah. Jejak darah mereka memanjang di atas pasir gurun. Ia terus berjalan, berhalusinasi, hingga akhirnya, hanya beberapa ratus meter sebelum mencapai gerbang markas, sang sersan kehabisan darah. Pandangannya menggelap total, dan ia pingsan di atas hamparan pasir. Ketika sang sersan akhirnya membuka mata berminggu-minggu kemudian, ia tidak berada di gurun. Ia terbaring di ranjang putih Rumah Sakit Militer Walter Reed di Amerika Serikat. Tubuhnya dipenuhi selang infus dan perban. Hal pertama yang ia lakukan saat sadar bukanlah menanyakan kondisi kakinya yang hancur, melainkan menanyakan kondisi adiknya dengan suara parau. Namun, jawaban dari dokter militer yang merawatnya menghancurkan jiwanya menjadi debu. Karena ia pingsan sebelum mencapai gerbang, adiknya kehabisan darah dan meninggal dunia. Meskipun militer menganugerahi sang sersan medali kehormatan Silver Star atas keberaniannya yang luar biasa, medali itu terasa seperti kutukan yang membakar dadanya. Rasa bersalah karena gagal membawa adiknya melewati garis akhir menjadi hantu mengerikan yang terus menyiksa setiap helaan napasnya. 2 tahun berlalu dengan penuh penderitaan. Melalui operasi berkali-kali dan rehabilitasi fisik yang menyiksa layaknya neraka, luka di lututnya telah sembuh. Otot-ototnya kembali mengeras. Namun, luka di jiwanya menganga semakin lebar. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara ledakan IED di kepalanya. Untuk menebus rasa bersalahnya, untuk mendiamkan hantu di kepalanya, sang sersan membuat keputusan gila. Ia mendaftar Ranger Assessment and Selection Program, RASP. Ia bertekad untuk melintasi garis akhir yang gagal ia capai demi adiknya dengan cara memenuhi janji terakhir mereka. Di fasilitas pelatihan RASP yang terisolasi, pangkat masa lalunya dilucuti. Medali keberaniannya tidak ada artinya di sini. Para kandidat dibotaki, dihilangkan identitas pribadinya, dan hanya dipanggil menggunakan nomor. Sang sersan kini kehilangan namanya. Ia hanyalah kandidat 81. Pelatihan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Sheridan, diperankan oleh Dennis Quaid yang berwajah keras. Camp ini benar-benar tidak manusiawi. Ini adalah pabrik pencetak mesin pembunuh. Para kandidat disiksa hingga batas kewarasan. Lari puluhan kilometer membawa ransel seberat 30 kg di bawah guyuran hujan. Berendam di air es bersuhu beku hingga bibir mereka membiru. Merayap di atas lumpur berjam-jam hingga dilarang tidur selama berhari-hari. Satu persatu kandidat berguguran, menangis histeris, dan membunyikan lonceng perunggu tanda menyerah. Namun, kandidat 81 adalah golem yang tak bisa dihancurkan secara fisik. Ia melewati semua siksaan fisik itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Masalah utamanya ada pada mental psikologisnya. Para instruktur menyadari bahwa 81 selalu menjaga jarak dari kandidat lain. Ia menolak keras posisi sebagai pemimpin regu. Ia menolak membangun persaudaraan. Mengapa? Karena ia terlalu takut. Trauma masa lalunya mencekiknya. Ia merasa jika ia memimpin dan mempedulikan orang lain di timnya, orang itu pasti akan mati di tangannya lagi, sama seperti adiknya.
Instruktur hampir saja memulangkannya karena nilai kepemimpinannya 0 besar. Namun, karena fisik dan tekad survivalnya yang tak tertandingi di sepanjang sejarah RASP, Sersan Mayor Sheridan memberinya satu kesempatan terakhir untuk membuktikan diri di tahap puncak seleksi. Ujian The Final Crucible, pawai kematian selama 48 jam. Ujian akhir ini membuang sisa kandidat yang bertahan ke dalam hutan pegunungan yang sangat terpencil, lebat, dan tidak tersentuh peradaban. Mereka dibagi ke dalam regu-regu kecil. Aturannya kejam. Tidak ada alat komunikasi dengan dunia luar. Tidak ada senjata dengan peluru tajam. Hanya dibekali senapan dengan peluru hampa garis miring blank rounds untuk simulasi. Kompas manual dan persediaan air minum yang sangat terbatas. Misi simulasinya terdengar standar. Temukan lokasi jatuhnya sebuah pesawat militer rahasia, selamatkan boneka pilot tiruannya, dan hancurkan bangkai pesawatnya dengan peledak latih C4 imitasi. Kandidat 81 secara paksa ditunjuk sebagai pemimpin tim, didampingi oleh kandidat 7, Stephen James, seorang pemuda cerdas yang merupakan mantan pemimpin regu tersebut yang pangkatnya diturunkan. Sementara para kandidat merayap menembus semak belukar di tengah hutan gelap, sebuah kepanikan massal sedang terjadi di dunia luar yang tidak mereka ketahui. Di stasiun televisi di seluruh dunia, siaran berita darurat melaporkan anomali mengerikan. NASA dan Observatorium Global mendeteksi sebuah asteroid raksasa berukuran tidak wajar yang memasuki orbit bumi. Asteroid itu tiba-tiba pecah berkeping-keping secara teratur. Salah satu pecahan raksasa dari objek tersebut meluncur lurus menembus atmosfer bumi, mengarah tepat ke hutan tempat latihan RASP berlangsung. Di tengah malam buta yang sunyi, langit di atas hutan tiba-tiba terbakar oleh cahaya biru kehijauan yang membutakan mata. Sedetik kemudian, dentuman sonik yang menghancurkan gendang telinga membelah langit. Gelombang kejutnya merobohkan pepohonan tua dan menghempaskan para kandidat ke tanah. Semua perangkat elektronik dan kompas mereka seketika mati atau berputar gila-gilaan karena gangguan elektromagnetik, EMP. Mengira ledakan itu adalah bagian dari kejutan skala besar dari panitia latihan, tim kandidat 81 bangkit, mengibaskan debu, dan bergerak secara taktis menuju sumber ledakan. Di dekat aliran sungai yang airnya mendidih karena suhu panas, mereka menemukan kawah tabrakan yang sangat besar. Di tengah kawah tersebut tertanam sebuah kapsul logam raksasa. Bentuknya sangat aneh. Permukaannya berwarna hitam legam, mulus sempurna tanpa ada sayap, kokpit, kaca, atau paku keling sedikit pun. Logam itu bahkan tidak terlihat tergores meskipun baru saja jatuh dari luar angkasa. Sesuai prosedur simulasi, tim 81 mengira ini adalah properti latihan. Mereka mendekat, menempelkan bahan peledak C4 latihan pada benda itu, berlindung di balik pohon, dan meledakkannya. Bam! Asap putih mengepul. Namun saat asap itu memudar, senyum para kandidat menghilang. Logam itu tidak lecet seukuran helai rambut pun. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis. Permukaan logam yang mulus itu bergeser. Panel-panel raksasa terbuka dengan suara mekanis yang berat dan menggetarkan tulang. Kapsul itu berubah bentuk, bertransformasi menjadi sebuah robot raksasa, mech, setinggi hampir 4 meter. Mesin ini tidak memiliki wajah, hanya sebuah sensor optik berbentuk garis horizontal berwarna merah darah di bagian kepalanya. Lengan-lengannya yang kokoh berubah bentuk menjadi laras senjata energi yang berputar perlahan. Ini bukan pesawat jatuh. Ini bukan simulasi dari Sersan Mayor Sheridan. Ini adalah mesin pembunuh, sebuah drop pod pemusnah dari luar tata surya. Sensor merah dari mesin alien itu menyapu area, memindai panas tubuh para kandidat yang membeku dalam ketakutan. Dan tanpa ada peringatan, tanpa ada negosiasi, pembantaian dimulai. Bzzzt, boom. Senjata energi dari lengan mesin itu menembakkan proyektil plasma berkecepatan tinggi. Cahaya biru membelah hutan. Pepohonan besar yang terkena tembakan langsung meledak menjadi serpihan kayu terbakar. Dua kandidat di garis depan seketika tubuhnya terbelah dua,
menguap menjadi kabut darah merah. Jeritan kesakitan dan teror murni memenuhi hutan yang sebelumnya tenang. Kandidat 81 langsung merunduk, naluri tempurnya mengambil alih. Ia berteriak sekuat tenaga memerintahkan sisa timnya untuk menyebar dan membalas tembakan. Para kandidat yang panik mengangkat senapan M4 mereka dan menarik pelatuk. Tata-tata. Namun, peluru hampa, blank rounds, mereka hanya menghasilkan suara letusan nyaring dan kilatan api kecil di moncong senjata tanpa ada peluru yang keluar. Mereka benar-benar tidak bersenjata. Mereka mengantarkan nyawa ke hadapan malaikat maut dari luar angkasa ini. Mundur, berpencar, masuk ke pepohonan tebal, teriak kandidat 81. Mesin itu mulai memburu mereka tanpa ampun. Kaki-kaki mekanisnya menghantam tanah seperti gempa bumi lokal, meremukan batu dan batang pohon dengan mudah. Lebih buruk lagi, mesin itu mengacaukan medan magnet bumi di sekitarnya. Para kandidat tahu kapan monster itu mendekat di dalam kegelapan, karena jarum kompas manual mereka akan berputar gila-gilaan layaknya gasing. Dalam pelarian yang sangat putus asa dan kehabisan napas menyusuri pinggiran sungai, kelompok 81 menemukan sebuah pos pengawas milik instruktur, Kedre. Harapan sempat muncul, namun segera hancur saat mereka melihat para instruktur elit yang berjaga di sana sudah dibantai habis. Tubuh mereka hangus terbakar oleh senjata plasma. Beruntungnya, di samping pos tersebut terparkir sebuah kendaraan tempur lapis baja ASV milik instruktur yang mesinnya masih menyala. Di atas kendaraan itu terpasang sebuah senapan mesin berat kaliber 0,50 M2 Browning, lengkap dengan sabuk peluru tajam asli, live ammunition. Kini mereka memiliki taring untuk membalas dendam. Dengan sisa anggota tim yang kini hanya tinggal 4 orang, mereka memanjat naik ke atas ASV. Kandidat 81 mengambil alih kemudi, sementara kandidat 7 mengokang senapan mesin berat di atap kendaraan. Saat mesin alien itu muncul dari balik pepohonan, menghancurkan segala yang ada di jalannya, kandidat 7 menarik pelatuk. Duk 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 duk. Rentetan peluru kaliber besar sebesar botol kecil meluncur dengan kecepatan mengerikan, menghantam tubuh mesin itu. Percikan api menyala terang di udara setiap kali peluru berbenturan dengan baja alien tersebut. Namun, kengerian kembali menyelimuti mereka dan mematahkan harapan terakhir mereka. Pelindung baja alien itu benar-benar tidak bisa ditembus oleh senjata api konvensional bumi. Peluru penembus lapis baja sekalipun hanya memantun seperti kerikil yang dilempar ke dinding baja. Mesin itu menghentikan langkahnya, sensor merahnya menyala semakin terang, dan ia membalas serangan. Sebuah tembakan plasma terpusat meluncur dan menghantam kendaraan ASV tersebut. Kabum! Kendaraan lapis baja itu meledak dan terbalik di udara. Anggota tim terlempar ke segala arah. Mereka berguguran satu persatu dalam pertarungan brutal yang membasahi tanah hutan dengan darah. Hingga akhirnya dari belasan kandidat, hanya tersisa kandidat 81 dan kandidat 7. Lebih buruk lagi, kaki kandidat 7 tertimpa puing baja ASV yang terbakar, membuat tulang kakinya remuk. Ia tidak bisa berjalan lagi. Sejarah masa lalu 81 di Afghanistan kini terulang kembali tepat di depan matanya. Di tengah keputusasaan itu, 81 menyadari sesuatu yang aneh. Mesin alien itu tiba-tiba berhenti mengejar mereka. Monster baja itu menengadah ke atas dan menembakkan sebuah sinyal energi tinggi berupa pilar cahaya biru lurus ke arah langit luar angkasa. Mesin itu sedang memanggil teman-temannya. Ia mengirimkan koordinat invasi. 81 menyeret kandidat 7 masuk jauh ke dalam semak belukar yang lebat, bersembunyi di bawah akar pohon raksasa. Di sana, di tengah napas yang tersengal-sengal dan rasa sakit yang luar biasa, kandidat 7 menatap 81 dan mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kandidat 7 ternyata mengenal mendiang adik 81. Mereka pernah berlatih di peleton yang sama sebelum adiknya dikirim ke Afghanistan. Pengakuan yang tiba-tiba ini menghantam dada 81 seperti palu godam. Rasa sakit berubah menjadi kemarahan murni. Ia menatap mata kandidat 7 yang ketakutan dan ia bersumpah di atas nyawanya sendiri. Ia tidak akan membiarkan rekan setimnya ini mati hari ini. Ia menolak untuk gagal melewati garis akhir untuk kedua kalinya. Hantu masa lalunya harus ia bunuh hari ini juga.
Sambil bersembunyi dan membalut luka kandidat 7, otak taktis 81 bekerja dengan kecepatan penuh. Ia mengingat kembali sebuah kilas balik, flashback, percakapan masa lalunya dengan sang adik. Saat itu adiknya, yang merupakan seorang kutu buku sains sebelum masuk militer, pernah bercanda tentang hukum pertama termodinamika. Energi itu abadi, Kak. Energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Jika ada energi besar di satu tempat, energinya harus dibuang atau dialirkan ke suatu tempat. Kata-kata dari adiknya yang sudah tiada itu tiba-tiba menjadi kunci keselamatan umat manusia. 81 menyadari sebuah detail krusial selama pertarungan tadi. Saat mesin alien itu menembakkan senjata plasmanya yang menghasilkan panas luar biasa, sebuah sistem panel ventilasi kecil di bagian belakang tubuh mesin itu akan terbuka sepersekian detik untuk membuang panas ekstra dari inti energinya agar tidak meledak. Mesin itu memang tidak bisa dihancurkan dari luar pelindung bajanya, namun ia harus dibakar dan dihancurkan dari dalam. 81 meninggalkan kandidat 7 di tempat yang aman dengan sisa granat. Ia keluar dari persembunyiannya dan dengan sengaja memancing mesin raksasa itu. "Hei, kaleng rongsokan, kemari kau," teriaknya. Mesin itu menoleh dan mulai mengejar 81. Terjadilah aksi kucing-kucingan yang sangat menegangkan, memacu adrenalin hingga titik puncak. 81 berlari secara zigzag, meluncur di atas lumpur, dan menghindari tembakan laser mematikan yang membakar pepohonan di sekitarnya. Ia memancing monster itu keluar dari hutan dan masuk menuju sebuah area situs konstruksi, tambang kerikil, dan batu alam di lereng bukit. 81 berlari mendaki tumpukan gunung kerikil yang sangat tinggi. Mesin itu mengikutinya, merangsek naik dengan langkah berat yang membuat tanah longsor. Saat 81 berada di puncak mesin pengaduk kerikil, conveyor belt, mesin alien itu menengadah, mengarahkan senjatanya, dan bersiap melepaskan tembakan plasma mematikan. Ini adalah momen penentuan. Tepat saat panel ventilasi di punggung mesin itu terbuka lebar untuk membuang panas dari senjatanya yang sedang diisi, 81 menarik tuas pelepasan darurat pada mesin tambang tersebut. Ratusan ton kerikil tajam, pasir, dan batu-batu besar tumpah seperti air bah langsung ke atas tubuh mesin itu. Bertonton batu itu masuk dan menumpuk ke dalam lubang ventilasi mesin alien tersebut, menyumbat sistem pendingin inti energinya secara total dan permanen. Inti energi mesin alien itu langsung mengalami malfungsi panas berlebih. Suara dengungan melengking yang menyakitkan telinga terdengar. Tubuh mesin itu bergetar hebat, cahaya merah di matanya berkedip panik. 81 langsung melompat dari ketinggian, berguling di atas tanah menjauhi monster tersebut, tepat saat mesin raksasa itu meledak dari dalam keluar. Kabum! Ledakan plasma dahsyat menghancurkan tubuh baja alien yang katanya tak bisa ditembus itu menjadi debu metalik, menyisakan kawah api yang menyala terang di tengah malam. Sang bintang kematian telah dihancurkan oleh hukum fisika dasar manusia. Dengan sisa tenaga terakhirnya, tubuh yang dipenuhi memar, luka bakar, dan seragam yang hangus compang-camping, 81 menolak untuk rubuh. Ia berjalan kembali masuk ke dalam hutan, menemukan kandidat 7 yang setengah sadar dan menggendongnya di punggung besarnya. Ia berjalan bermil-mil jauhnya menembus hutan yang terbakar. Kali ini sejarah tidak terulang. Kali ini ia tidak pingsan. Dengan langkah tertatih-tatih saat fajar mulai menyingsing, 81 berhasil membawa melewati gerbang utama markas militer Pangkalan Udara yang masih bertahan. Ia melintasi garis akhir ujian RASP. Saat tubuh kandidat 7 diterima oleh tim medis militer, 81 jatuh berlutut. Hantu rasa bersalah yang mencekiknya selama 2 tahun akhirnya sirna bersama embun pagi. Sersan Mayer Sheridan menyambut 81 dengan tatapan yang penuh rasa hormat. Karena 81 berhasil memimpin timnya, menyelamatkan rekannya, dan melintasi garis akhir dalam kondisi paling mustahil, Sheridan maju dan memasangkan langsung patch hitam bertuliskan Ranger di lengan seragam 81 yang robek. Ia kini resmi menjadi pasukan elit paling tangguh di bumi. Namun tidak ada perayaan, tidak ada waktu untuk tidur atau tersenyum. Suasana markas militer tersebut sedang dalam kondisi siaga 1. Prajurit berlarian dengan panik, alarm darurat meraung-raung membelah udara pagi.
Sheridan menarik 81 masuk ke dalam ruang komando darurat yang dipenuhi jenderal dan layar monitor satelit. Di sana, kebenaran yang paling mengerikan terungkap. Asteroid aneh yang terdeteksi malam itu bukanlah batu angkasa, melainkan kapal induk armada invasi alien. Mesin raksasa yang 81 hancurkan dengan susah payah di hutan tadi hanyalah satu dari puluhan ribu mesin pemusnah massal yang saat ini sedang turun menghujani kota-kota besar di seluruh benua di bumi. Paris, Tokyo, New York, semuanya sedang diserang. Umat manusia berada di ambang kepunahan. Namun ada satu titik terang. Intelijen taktis yang sangat berharga dari 81 tentang kelemahan sistem ventilasi akibat kelebihan panas yang ia sampaikan ke Sheridan kini dikirim ke Pentagon. Itu menjadi satu-satunya kunci utama bagi militer manusia di seluruh dunia untuk melawan balik mesin-mesin tersebut. Dalam adegan epik penutup film, Ranger 81 yang kini dihormati sebagai pahlawan dan legenda hidup oleh para prajurit lainnya, terlihat menaiki helikopter tempur Black Hawk bersama tim pasukan khusus elit yang dipersenjatai hingga ke gigi. Saat helikopter lepas landas menembus awan pagi, mengarah menuju zona perang kota yang dipenuhi asap hitam dan mesin-mesin alien yang sedang turun dari langit, 81 memejamkan matanya sejenak. Ia mendapatkan kedamaian kecil di dalam hatinya karena telah menepati janji pada mendiang adiknya. Ia mengokang senapan mesin beratnya, lalu membuka matanya kembali. Mata seorang predator yang siap berburu. Ia siap untuk menghancurkan invasi luar angkasa ini. Wah, gila, merinding banget ya movie lovers. Film War Machine ini benar-benar ngasih kita kombinasi yang jarang banget. Latihan militer super sadis dan realistis ala Full Metal Jacket digabung sama aksi bertahan hidup ngelawan robot alien raksasa ala Age of Tomorrow. Plot twist pas di akhir kalau ternyata robotnya ada puluhan ribu yang lagi nyerang bumi, itu juga bikin jantungan. Fix banget, ini sengaja dibikin Netflix untuk ada War Machine Part 2. Gimana menurut kalian aksi gila Alan Ritchson, si cowok bongsor ini? Cerdas banget kan dia, ngalahin alien cuma pakai hukum fisika termodinamika kerikil. Kalau kalian suka dengan video alur cerita film aksi seperti ini, kalian bisa request film yang kalian inginkan dengan cara ketik di kolom komentar. Lalu jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video seru berikutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di cerita film mind blowing selanjutnya. Bye-bye.